Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Gunawan dengan NIM 105119137. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang modul 4, yaitu rangkaian sekuensial. Saya akan melakukan prosedur percobaan pada modul 4, yaitu pada percobaan yang pertama. Langkah pertama yaitu adalah buatlah rangkaian D flip-flop seperti gambar berikut. Pertama, kita akan mengambil D flip-flopnya terlebih dahulu. Kita dapat mengambil D flip-flop ini pada memori. Ya, kemudian kita bisa mengambil CLK, yaitu sebuah clock. Kita bisa mengambilnya pada ring ini. Ya, clock. Sebenarnya kita akan memasukkan input dan outputnya. Kita taruh inputnya di kiri dan outputnya berada di kanan. Selanjutnya kita bisa menghubungkan antara clock dengan D flip-flop ini, dan juga D flip-flop ini dengan inputannya. Dan masukkan juga, hubungkan antara D flip-flop dengan outputnya. Yang selanjutnya kita akan mencoba langkah yang kedua, yaitu coba klik CLK berulang kali. Ya, kita coba klik CLK berulang kali. Ya, ini ya, tidak akan ada perubahan nilai pada nilai outputnya. Ya, yang ketiga yaitu ubah nilai D menjadi 1. Ya, ubah nilai D jadi 1. Ya, seperti ini. Jika nilai D-nya menjadi 1, maka arus yang mengalir itu akan bisa mencapai kepada outputnya. Jadi D flip-flop ini membatasi antara clock ini dengan outputnya. Jika D flip-flopnya dimatikan, maka outputnya tidak akan bisa masuk. Kemudian ubah kembali nilai D menjadi 0. Ya, ini. Kemudian klik CLK beberapa kali, perhatikan nilai output key. Ya, nilai output key tidak akan berubah. Namun bila kita matikan dan menghidupkan ini akan aktif, tapi tidak langsung ke clocknya. Jadi jika kita mengaktifkan dari clocknya, maka keduanya bisa akan aktif saat di flip-flopnya bernilai 1. Seperti ini. Ya, pada percobaan yang kedua, kita akan memasuki langkah yang pertama. Buatlah rangkaian T flip-flop seperti gambar berikut. Karena ini adalah sebuah D flip-flop, maka kita akan menggantinya dengan sebuah T flip-flop. Kita akan menghapusnya dan menggantikannya dengan T flip-flop. Ya, seperti ini. Lakukan langkah-langkah percobaan yang sama dengan percobaan yang pertama. Ya, percobaan pertama yaitu rangkaian flip-flop sudah, dan coba klik CLK. Ya, ini sudah posisinya sudah terklik dan menjadikan dia menjalankan arusnya. Kemudian kita akan ubah nilainya. Ya, ini kita akan masuk, dia akan terhubung. Ya, seperti ini. Ya, fungsinya akan kurang lebih sama seperti D flip-flop. Nah, selanjutnya kita akan mencoba percobaan ketiga. Yang langkah pertamanya adalah buatlah rangkaian JK flip-flop seperti gambar berikut. Ini adalah JK flip-flop. Kita akan mengubahnya kembali karena kita menggunakan T flip-flop. Maka kita akan ubahnya menjadi J flip-flop dengan cara menghapusnya. Kita tidak lupa untuk mematikan agar kita bisa melihat hasilnya. Selanjutnya kita akan masukkan jika flip-flop. Ya, seperti ini. Lakukan perubahan inputnya. Ya, pada kali ini kliknya ini berasal dari tengah.
dan tersedia 2 buah inputan. Kita akan masukkan 2 buah inputan. Kita akan pindahkan clocknya. Kita akan membuat ulang. Ya, yang pertama kita akan hubungkan ke input yang pertama. Dan yang kedua kita akan hubungkan ke inputan yang kedua. Sebelumnya kita akan mengambil clocknya. Dan ini dihubungkan dengan inputan yang kedua. Yang kedua yaitu lakukan percobaan input sebagai berikut. Ya, J sama dengan 0, K sama dengan 0. Klik CLK beberapa kali. Ya, kita masukkan J sama dengan 0. Ya, sini sudah. Dan K sama dengan 0. Sebelumnya kita mengklik beberapa kali. Ya, perhatikan nilai output key. Ya, nilai output key tidak berubah sama sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang B, yaitu J sama dengan 1, J sama dengan 1, dan K-nya sama dengan 0. Klik CLK beberapa kali. Ya, ini menghasilkan nilai outputnya yang berada di key itu aktif. Berarti ini pada percobaan yang kedua, nilai outputnya itu bisa menghasilkan nilai 1, yaitu menyala. Kita akan matikan terlebih dahulu. Dan langkah yang ketiga, yaitu yang bagian C, J sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 1. Kita akan ubah K-nya sama dengan 1. Dan klik percobaannya, CLK-nya beberapa kali. Ketika K sudah dihidupkan dan atau sama dengan 1, maka ketika diklik clock-nya, maka output key tidak berubah. Kita akan lanjutkan ke langkah yang D, yaitu jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, kita akan mengklik CLK beberapa kali. Ya, CLK itu dapat hidup dan mati. Berbeda dengan saat percobaan yang B, yaitu jika J dihidupkan sedangkan K sama dengan 0, maka output key akan menyala terus-menerus. Sedangkan yang pada bagian yang D, ketika clock ini dimatikan dan dihidupkan, maka dia akan menghasilkan hidup dan mati. Berbeda dengan pada percobaan yang B. Ya, kita akan lanjutkan kepada percobaan yang keempat, yaitu buatlah rangkaian SR flip-flop seperti gambar berikut. Dari percobaan ketiga dan keempat, itu perbedaannya hanyalah flip-flop JK dengan SR. Jadi kita akan menghapus bagian flip-flopnya saja dan menggantikan dia dengan flip-flop SR. Seperti ini. Terlebih dahulu kita akan mematikan keduanya. Ya, yang kedua yaitu lakukan langkah-langkah percobaan yang sama dengan percobaan 3 untuk nilai S, R, dan CLK. Yang pertama, kita anggap J ini sebagai S dan K itu sebagai R. Apabila J dan K itu S dan R itu bernilai 0 dan kita akan mengklik clock-nya, apa yang akan terjadi? Ya, nilai output pada key itu tidak berubah atau tetap mati. Kita akan lakukan langkah yang B, yaitu jika J
sama dengan 1 dan K sama dengan 0. Pada flip-flop SR, maka S-nya 1 dan R-nya adalah 0. Maka kita akan mengklik clock-nya. Apa yang terjadi? Ya, output key menyala atau sama dengan 1. Ya, kita akan matikan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang C, yaitu jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, ya, S-nya itu sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 1. Klik CLK beberapa kali. Ya, ini adalah reaksinya, yaitu output pada key itu tetap mati atau tidak berubah nilainya. Ya, selanjutnya kita akan mencoba percobaan yang D, yaitu jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1. Jadi kita hidupkan dan kita akan klik CLK-nya. Ya, maka output pada key itu tidak akan menyala. Ya, seperti itu. Ada langkah yang ketiga. Ketika nilai output key sama dengan 1, atur nilai SR sama dengan 11. Ya, kita akan mencoba output pada key yaitu sama dengan 1. Jadi kita akan mencobanya seperti ini. Ya, ini output pada key bernilai 1. Selanjutnya kita akan atur nilai SR sama dengan 11. Ya, 11. Ya, ini yang terjadi. Sebelumnya, jika inputannya adalah nilai 11, maka ketika clocknya dijalankan, maka dia akan bernilai tetap 0. Tapi jika dia awalnya adalah 1, maka dia akan jadi tetap 1. Seperti itu. Dan SR-nya jika sama dengan 00, dan kita akan klik clock-nya, maka dia tetap menyala. Kemudian jika nilai output sama dengan 0, ya sama dengan 0 seperti ini. Ya, kita akan matikan. Atur nilai SR sama dengan 11. Ya, ini kan sama dengan 0. Kita atur SR-nya sama dengan 11. Kita atur SR-nya sama dengan 11. Ya, dia tidak berubah atau dia sama dengan 0. Dan kita akan atur dia sebagai 00. Kita coba 00. Ya, tidak menghasilkan perubahan apa-apa. Ya, kita akan melanjutkan kepada percobaan yang kelima, yaitu buatlah rangkaian register 8 bit seperti gambar berikut. Karena bentuknya agak jauh berbeda, maka saya akan membuatnya dari awal. Pertama kita akan masukkan registernya terlebih dahulu. Ya, register bisa diambil dari memori. Dan data in-nya yaitu bernilai 8 bit. Kita akan taruh bernilai 8 bit. Dan labelnya yaitu data in. Sedangkan data out-nya juga bernilai 8 bit. Ya, seperti ini. Dan untuk mengenable-nya, kita akan masukkan data inputnya di sini. Namanya adalah enable. Dan masukkan juga kliknya. Dan clear-nya. Ya, selanjutnya kita akan menghubungkan antara data in dengan register. Dan data out-nya dengan register juga. Enable-nya juga. Ya, proof-nya kita akan hubungkan juga. Untuk meng-clear-nya,
Pada langkah pertama, rangkaian telah dibuat seperti ini. Dan langkah yang kedua yaitu aturlah data in dengan sembarang nilai binar. Data in-nya dengan sembarang nilai binar. Saya di sini akan menyamakannya dengan yang ada di modul terlebih dahulu. Ya. Setelah kita mengaturnya dengan nilai sembarang, selanjutnya kita akan bisa mengubah nilai enable-nya. Ya, kita akan coba mengubah nilai enable-nya. Ya, tidak terjadi apa-apa. Kemudian, setelah kita enable, kita akan mencoba dengan mengklik CLK, yaitu yang clock ini, beberapa kali. Ya, nilai out pada outputnya bernilai 01, 01, 01, 01. Ya, seperti itu. Yang langkah ketiga yaitu ubah nilai clear sama dengan 1. Perhatikan nilai data out. Kita akan matikan terlebih dahulu dan kita akan clear-nya. Ketika clear ini bernilai 1, maka data out-nya akan kembali menjadi 00000. Yang keempat yaitu ganti nilai data in dengan sembarang nilai binar yang lain dan lakukan kembali langkah 2 dan 3. Ya, kita akan coba salah satu saja. Ya, mungkin seperti ini. Saya akan mencoba mengenablekannya dan mengklik clock-nya. Ya, maka data out-nya tidak bisa karena ini masih clear-nya masih aktif. Kita akan mencoba saat clear-nya mati dan mencoba meng-clock lagi. Ya, ketika clock ini diklik beberapa kali, maka data out-nya akan menghasilkan 001111101. Data out tersebut sama dengan data in. Ya, seperti itu hasilnya. Kegunaan dari clock ini agar kita bisa memasukkannya dari inputan menjadi outputnya. Jika kita tidak mengklik clock-nya, maka outputan ini tidak akan bisa masuk karena terkunci oleh clock itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.